Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Zaman. Semoga setiap video yang disampaikan terdapat manfaat dan kebaikan. Untuk kali ini, Cahaya Zaman mencoba membahas tentang rahasia hidup berkah, sukses, dan bahagia dengan mengamalkan 7 sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, salat tahajud. Salat tahajud hukumnya sudah muakkad dan merupakan kebiasaan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam ayat ini terdapat 2 kalimat, yaitu sebagai peningkat ibadah dan terpelihara dari segala hal keburukan. Merupakan amalan para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan generasi tabi'in. Saifadul Afdol saat di luar salat 5 waktu ialah saat tahajud berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor 2, tilawatil Quran. Kalau bisa sebelum terbit fajar kita mengawali hari dengan tilawatil Quran. Sebaik-baiknya membaca Al-Quran adalah sebelum fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya di dalam kuburnya maupun di hari kebangkitan. Allah yang memberikan cahaya pada wajahnya, tangannya, kakinya dengan cahaya Ahlul Quran. Apabila ingin memiliki Quran, maka tambahlah hafalan. Apa yang kau hafal, maka itulah yang kau miliki dari Al-Quran. Orang yang belajar dan memperbaiki bacaan Quran, makharijul huruf tajwidnya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegera ke masjid untuk salat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang lelaki buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang panutan yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga bisa salat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya saat yang paling berat bagi orang munafik adalah saat Isya dan saat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain beliau bersabda, "Barang siapa yang saat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat selama separuh malam, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya." Hadis riwayat Muslim. Salat duha. 360 sendi tulang kita diminta untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Maka cukup bagi seorang melaksanakan salat duha untuk memenuhinya. Salat duha juga amalan untuk melapangkan rezeki. Menurut para ulama, salat duha dikerjakan ketika matahari naik sepenggalan sampai menjelang zuhur. Barang siapa mendapati naiknya sepenggalan matahari, maka laksanakan salat 2 rakaat. Bersedekah. Tidak ada hari yang dilewatkan oleh Rasulullah SAW tanpa bersedekah. Di dalam surat Al-Munafikun ada sebuah pesan agar kita bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata, "Menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Surat Al-Munafikun ayat 10. Menjaga wudhu agar senantiasa dalam keadaan salat meskipun tidak melakukan salat, dan menjalang diri dari perbuatan dosa, yaitu berada dalam keadaan suci dari hadas. Awali salat dengan menyempurnakan wudhu dan memperhatikan adab-adabnya. Salah satu amalan sunnah sebelum salat subuh ialah menggosok gigi dan membasuh tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Hikmah menghirup air ke hidung 3 kali ketika bangun tidur adalah untuk mengusir setan yang berdiam di dalam rongga hidung. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut hadis yang membicarakan ancaman bagi orang yang tidak berwudu dengan sempurna. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar.
Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan yaitu saat asar. Kami berwudu sampai bagian kakinya hanya diusap, tidak dicuci. Lalu Nabi memanggil dengan suara keras dan berkata, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau menyebut 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir, Umar bin Khattab mengabarkan bahwa seseorang yang berwudu lantas bagian kukunya, kakinya tidak terbasuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihatnya dan berkata, ulangilah, perbaguslah wudumu. Lantas ia pun mengulangi dan kembali salat. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa membaca doa zikir setelah berwudu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya, lalu ia mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Istighfar. Rasulullah SAW tidak pernah kurang dari 70-100 kali beristighfar dalam setiap hari. Lafaz istighfar ada 3. Yang pertama, astagfirullah. Yang kedua, subhanallahu wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, sadidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa huwa bidan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah amalan sunnah ini dilaksanakan, maka kerjakanlah amalan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Berbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab.